Revolusi kasta balap di layar kaca. Selama berdekade-dekade, Moto3 hanyalah dianggap sebagai hidangan pembuka yang hambar, sebuah formalitas sebelum menu utama MotoGP tersaji. Penonton biasanya baru menekan tombol power televisi tepat saat deru mesin kelas para raja dimulai pada malam hari. Namun, bersiaplah menyaksikan sebuah anomali sejarah di tahun 2026. Peta bisnis penyiaran nasional akan mengalami guncangan hebat yang menjungkir balik set paling berharga milik stasiun TV. Ini bukan lagi soal kapasitas mesin atau kecepatan di lintasan, melainkan soal magnet atensi yang mampu menghentikan detak jantung jutaan orang secara serentak. Moto3 siap menanggalkan statusnya sebagai kasta kelas 2 dan meroket menjadi primadona baru yang jauh lebih menguntungkan daripada balapan kelas utama sekalipun. Veda Pratama, sang mesin pencetak uang. Kehadiran Veda Ega Pratama sebagai atlet Red Bull di Honda Tim Asia bukan sekadar pencapaian prestasi olahraga bagi Indonesia, melainkan sebuah variabel ekonomi yang sangat eksplosif. Veda adalah kunci yang akan membuka kotak Pandora keuntungan bagi stasiun televisi nasional. Namanya bukan lagi sekadar pembalap, melainkan sebuah merek dagang yang bernilai triliunan rupiah di masa depan. Dengan bakat luar biasa dan dukungan brand global, Veda akan menyulap setiap detik siaran Moto3 menjadi tambang emas yang sangat berkilau. Stasiun TV kesayangan kita akan ketiban rezeki nomplok yang tidak masuk akal karena mereka memiliki superstar lokal yang sangat menjual. Di industri televisi, raja yang sesungguhnya bukanlah dia yang memacu motor paling kencang, melainkan dia yang mampu menarik rating paling tinggi ke puncaknya. Hoki geografis di Golden Hour Indonesia. Mari kita bedah keberuntungan geografis yang dimiliki stasiun televisi nasional ini. Mayoritas sirkuit berada di Eropa, menciptakan perbedaan waktu yang justru menjadi berkah tersembunyi. Jika selama ini Moto3 tayang di jam nanggung sekitar pukul 16 WIB saat orang masih di jalan atau tertidur pulas, maka di tahun 2026, jam tersebut akan menjadi prime time baru yang sakral. Bayangkan, jam 4 sore adalah waktu yang sempurna bagi keluarga Indonesia untuk berkumpul di ruang tamu sambil ngetes sore bersama ayah, paman, dan kakek. Tanpa perlu memaksa penonton begadang sampai dini hari seperti menonton sepak bola Eropa, stasiun TV ini sudah mengamankan aset waktu yang paling santun. Jam tayang Moto3 adalah waktu istirahat nasional, di mana konsumsi konten berada pada titik paling tinggi tanpa perlu upaya ekstra. Tragedi Red Card, tanah pinggiran menjadi Sudirman. Dalam industri televisi terdapat istilah Red Card yang menentukan harga slot iklan 30 detik. Dahulu sebelum era Veda Pratama, slot iklan di Moto3 ibarat tanah pinggiran yang murah dan sepi peminat. Isinya pun hanya sekadar iklan sabun colek atau promo sinetron internal yang repetitif. Brand besar seperti raksasa perbankan, provider telekomunikasi, hingga pabrikan otomotif raksasa biasanya akan memalingkan muka dan lebih memilih bertarung di slot malam hari saat MotoGP. Namun, revolusi harga akan meledak di tahun 2026. Para direktur pemasaran kini sadar bahwa saat Veda beraksi, seluruh mata bangsa tertuju pada layar. Hukum ekonomi pun berlaku secara absolut. Ketika permintaan meledak, sementara slot iklan terbatas, maka harga akan melambung tinggi ke langit, menciptakan pergeseran nilai ekonomi yang sangat drastis. Ledakan inflasi iklan yang tak terbendung. Saya memprediksi harga iklan di jam tayang Moto3 akan mengalami inflasi gila-gilaan, naik 100% hingga 300% dari harga normalnya. Stasiun televisi akan memiliki daya tawar yang sangat absolut terhadap para sponsor. Narasi yang dibangun sangat sederhana namun mematikan. Jika Anda ingin produk Anda terlihat tepat saat bendera merah putih berkibar di podium Veda, maka bayarlah dengan harga premium. Jika sebuah brand ragu-ragu, maka antrian perusahaan lain di belakang sudah siap menyambar posisi tersebut. Moto3 bukan lagi sekedar program pengisi waktu luang bagi televisi, melainkan telah bermutasi menjadi sapi perah premium yang sangat produktif. Stasiun televisi nasional ini bisa memanen keuntungan yang sangat melimpah bahkan sebelum mesin motor kelas MotoGP dipanaskan di pit lane sirkuit. Strategi nasionalisme sebagai perekat rating. Bagaimana cara stasiun TV memastikan penonton tidak mengganti saluran saat jeda iklan yang panjang? Jawabannya adalah jualan emosi melalui kemasan nasionalisme yang kental. Kita akan melihat narasi yang jauh lebih patriotik dan membakar semangat dari para host di studio. Setiap gerakan Veda di rintasan akan dibumbui dengan narasi perjuangan anak bangsa yang mengharukan. Ini bukan sekedar teknik presentasi, melainkan strategi retention untuk mengunci emosi penonton agar tetap setia di depan layar. Rasa bangga terhadap identitas nasional akan dikonversi menjadi angka rating yang stabil. Penonton tidak hanya melihat balapan motor, mereka sedang menyaksikan drama kepahlawanan modern di mana pahlawannya menggunakan baju balap ketat, dan stasiun TV nasional adalah sutradara terbaik dalam mengemas drama ini.
Ekosistem bisnis di balik kuis interaktif. Kuis interaktif dengan hadiah jutaan rupiah yang biasanya hanya ramai saat sesi MotoGP, dipastikan akan bergeser porsinya ke kelas Moto3. Strategi ini adalah solusi win-win yang sangat cerdik bagi semua pihak yang terlibat. Penonton merasa senang karena memiliki harapan mendapatkan hadiah uang tunai. Sementara stasiun televisi berhasil menjaga angka rating mereka tetap stabil di titik tertinggi. Jangan lupakan operator seluler yang juga ikut berpesta pora mendapatkan aliran pendapatan dari jutaan SMS yang masuk. Seluruh ekosistem bisnis ini berputar dengan sangat kencang hanya karena satu nama pemicu, yaitu Veda Pratama. Fenomena ini membuktikan bahwa kehadiran satu pahlawan olahraga lokal mampu menggerakkan roda ekonomi kreatif secara masif melalui berbagai kanal digital maupun konvensional. Siap-siap dengan layar berbentuk huruf L. Bagi kita penonton gratisan di stasiun televisi nasional, tentu ada harga yang harus dibayar untuk kenyamanan ini. Dampaknya sangat jelas, durasi iklan akan terasa jauh lebih panjang dan invasif. Jangan terkejut jika nanti layar balapan yang sedang seru-serunya tiba-tiba mengecil membentuk sudut L-shape demi memberikan ruang bagi iklan kopi, minyak angin, atau pelumas motor. Ini adalah kompensasi yang harus diterima karena kita bisa menikmati siaran kualitas dunia tanpa harus mengeluarkan uang langganan ratusan ribu rupiah. Daripada harus merogoh kocek untuk layanan streaming berbayar yang mahal, menonton iklan selama beberapa menit adalah kesepakatan yang masih sangat masuk akal bagi sebagian besar masyarakat. Ini adalah wajah asli industri penyiaran kita. Iklan yang padat adalah tanda bahwa sebuah industri sedang sehat. Kesabaran satu dekade yang berbuah manis. Keputusan stasiun televisi nasional ini untuk tetap memegang hak siar Moto3 selama lebih dari 10 tahun adalah sebuah langkah visi jangka panjang yang sangat brilian. Meskipun selama bertahun-tahun mereka harus rela menelan pil pahit berupa rating yang jeblok dan iklan yang sepi, kesabaran itu akhirnya akan terbayar lunas di tahun 2026. Mereka sudah memiliki infrastrukturnya. Mereka sudah menguasai jam tayangnya, dan sekarang mereka akhirnya menemukan potongan puzzle terakhirnya, sang superstar. Mereka tidak perlu membangun fondasi dari awal, karena mereka adalah pemain lama yang sudah sangat siap menyambut gelombang popularitas Veda Pratama. Di luar lintasan balap, stasiun televisi inilah pemenang yang sesungguhnya, karena berhasil mengantisipasi tren pasar jauh sebelum ledakan itu benar-benar terjadi. Era baru industri balap Indonesia. Jadi, jika nanti Anda merasa jengkel karena host TV terdengar sangat berlebihan atau jumlah iklan terasa sangat banyak, cobalah untuk melihat dari perspektif yang lebih luas. Itu adalah sinyal kuat bahwa pembalap kita sedang laku keras di pasar internasional dan industri olahraga nasional kita sedang berdenyut kencang. Kita sedang memasuki era baru di mana pembalap Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap di barisan belakang, melainkan tokoh utama yang menentukan harga pasar. Apakah Anda akan menjadi bagian dari jutaan penonton gratisan yang sabar menunggu iklan, atau Anda termasuk tim sultan yang memilih streaming berbayar tanpa gangguan? Yang pasti, tahun 2026 akan menjadi tonggak sejarah di mana Moto3 akan membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar pemanasan, melainkan poros ekonomi baru di layar kaca.